Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 511. Melampaui semua aspek orang daratan bodoh. Feng Yu sangat marah. Ini adalah penghinaan. Feng Yu berdiri, dan para siswa di sekitarnya juga berdiri. Tetapi siswa lain mendukung tusuk gigi kurus itu. Mereka semua memandang rendah daratan dan Cina. Meminta maaf. Feng Yu berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak? Siswa tusuk gigi itu berkata dengan dagunya mengarah ke atas. Dia juga berjinjit, berusaha terlihat lebih tinggi. Kamu bilang aku tidak berbudaya. Kemudian saya akan memberitahu Anda bahwa orang yang tidak berbudaya tidak akan berdebat. Mereka akan menghajarmu tanpa mengatakan apapun. Feng Yu menendang siswa itu, membuatnya jatuh ke belakang. Feng Yu segera bergegas ke depan dan memberinya 2 pukulan di wajahnya. Siswa lainnya terkejut. Sampai ketika siswa tusuk gigi itu memohon Feng Yu untuk berhenti, siswa lainnya maju untuk menarik Feng Yu kembali. Kelompok siswa ini sangat pemalu. Mereka semua tidak berani melawan. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Andai saja Wen Dongjun ada di sini. Bahkan 5 siswa tidak bisa menariknya kembali ketika dia berkelahi. Siswa tusuk gigi itu pasti akan mengencingi celananya jika dia bertemu Wen Dongjun. Jika kelompok siswa ini berani membuat lebih banyak orang menunggu Feng Yu sepulang sekolah, keluarga Fu pasti akan turun tangan untuk menyelesaikan ini. Jika tidak, dia akan menyewa 2 pengawal. Itu akan seperti di film. Siapapun yang berani menggertak saya, pukul dia. Siapapun yang ingin saya ganggu, pukul dia juga. Lepaskan saya. Di masa depan, jika saya mendengar seseorang mengatakan hal-hal seperti orang daratan bodoh, saya akan mematahkan kaki orang itu. Feng Yu meraung. Kamu berani memukulku. Saya akan melaporkan ini ke universitas dan Anda akan dikirim kembali ke daratan. Kamu menunggu. Teriak siswa tusuk gigi itu sambil bersembunyi di belakang siswa lainnya. Siswa itu tidak pernah menyangka orang daratan ini tiba-tiba memukulnya di depan semua siswa. Pada saat yang sama, dia kecewa dengan teman-teman sekelasnya yang lain. Mereka ingin dia mempersulit Feng Yu, tetapi ketika Feng Yu memukulnya, tidak ada yang datang membantunya. Ada begitu banyak dari mereka, namun mereka takut dengan daratan itu. Lanjutkan. Biarlah dosen yang menilai. Anda mendiskriminasi seorang siswa dari China. Apakah ini yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Hong Kong? Feng Yu menatap murid tusuk gigi itu. Berbudaya. Anda berani berbicara dengan saya tentang berbudaya. Bel berbunyi, semua siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siswa tusuk gigi itu masih menatap Feng Yu. Feng Yu dengan santai duduk di kursi dan menatap siswa itu dengan provokatif. Dosen memasuki kelas dan memulai pelajaran. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca yang sangat keras. Feng Yu melihat ke bawah dan ada gelas pecah di sampingnya. Siswa itu berdiri. Mengapa Anda membuat suara keras di kelas? Apakah Anda tahu Anda akan mempengaruhi siswa lainnya? Dosen itu menatap Feng Yu. Brengsek. Siswa tusuk gigi itu bermain kotor. Tuan, apakah Anda berbicara tentang saya? Bukan aku yang memecahkan gelas ini. Itu dia. Jika tidak percaya, Anda bisa melihat lebih dekat pecahan kaca tersebut. Namanya tertulis di sana. Feng Yu menatap siswa kurus itu. Wang Mingji. Bagaimana orang ini masuk Universitas Hong Kong dengan ik-nya? Wang Mingji tercengang. Ia tahu dosen ini benci pelajarannya diganggu. Dia ingin membuat Feng Yu mendapat masalah. Dia seharusnya tidak menggunakan gelasnya sendiri dan seharusnya tidak menuliskan namanya di bagian bawah gelasnya. Wang Mingji, apakah Anda tidak tahu aturan selama pelajaran? Jika kamu melakukan ini lagi, keluar dari kelasku. Wang Mingji sekarang seperti burung puyuh. Dia melihat ke bawah dan tetap diam. Kebenciannya pada Feng Yu meningkat. Itu semua karena Mainlander ini, dia membodohi dirinya sendiri. Dia harus membalas dendam. Pelajaran berlanjut, dan setelah beberapa saat dosen mengajukan pertanyaan dan melihat ke kelas. Dia menunjuk ke Wang Mingji.
Wang Mingji, jawab pertanyaan ini. Wang Mingji terkejut. Dia tidak memperhatikan di kelas dan sedang memikirkan cara untuk membalas Feng Yu. Dia bahkan tidak tahu apa pertanyaannya. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu. Orang tuamu telah menyia-nyiakan uang mereka untuk mengirimmu ke sini. Siswa itu, bisakah kamu menjawab? Dosen menunjuk Feng Yu. Feng Yu berdiri dan menjawab. Ada banyak cara untuk melihat produk. Metode yang digunakan harus tergantung pada apa yang ingin kita cari tahu. Misalnya, kami dapat mengirim produk ke laboratorium untuk analisis ilmiah, analisis komparatif, riset pasar. Untuk jenis produk ini, saya akan menggunakan analisis komparatif. Bagus. Anda adalah siswa pertukaran dari Cina. Anda semua harus mengikuti teladannya. Siswa ini telah memperhatikan pelajaran saya dan serius dalam belajarnya. Lihatlah kalian semua perbedaan besar dari dia. Dosen-dosen lainnya mengatakan kepada saya bahwa mahasiswa Cina serius dalam pendidikan mereka dan sangat cerdas. Pada awalnya, saya tidak percaya mereka. Tapi sekarang, saya yakin. Untungnya kalian semua tidak pergi ke Universitas China sebagai siswa pertukaran. Jika tidak, Anda akan menjadi aib bagi Universitas Hong Kong kami. Siswa lainnya memandang Feng Yu dengan heran. Apa yang dikatakan Feng Yu tidak tercakup dalam pelajaran ini. Bagaimana orang daratan ini tahu tentang ini? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan dosen? Semua siswa Cina serius dalam studi mereka. Beberapa siswa berpikir seperti Wang Mingji. Mereka merasa Feng Yu terlalu arogan. Bahkan jika Anda tahu jawaban atas pertanyaan itu, Anda juga harus memberitahu dosen bahwa Anda tidak tahu. Pada siang hari, pelajaran berakhir. Feng Yu mengemasi tasnya, dan ketika dia berjalan melewati Wang Mingji, dia sengaja berhenti. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda berani memukul saya lagi, saya akan benar-benar melapor ke universitas. Wang Mingji berkata dengan nada mengancam. Feng Yu tersenyum menghina. Jaga kebersihan mulutmu di masa depan dan jangan bodoh. Anda, siapa yang kau sebut tolol? Meskipun Wang Mingji tidak bisa benar-benar mengerti apa yang dikatakan Feng Yu, dari ekspresinya, dia bisa mengatakan bahwa kata yang digunakan oleh Feng Yu bukanlah sesuatu yang baik. Aku memanggilmu seperti itu. Jadi, Wang Mingji tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sampai Feng Yu meninggalkan kelas. Feng Yu semakin membenci Wang Mingji. Tipe orang seperti inilah yang menjadi alasan utama mengapa perlambatan ekonomi Hong Kong di masa depan. Meremehkan orang lain ketika dia tidak memiliki kemampuan apapun. Tipe orang ini ditakdirkan untuk menjadi pekerja kecil selama sisa hidupnya. Feng Yu tidak berniat untuk menghadiri pelajaran sore. Semua pelajaran ini adalah tentang teori dasar, dan dia tidak tertarik. Semua teori yang diajarkan mirip dengan apa yang dia pelajari di Beijing. Feng Yu memutuskan untuk hanya menghadiri pelajaran yang lebih penting itu. Ketika Feng Yu sampai di tempat parkir, dia melihat Wang Mingji memasuki sebuah Toyota tua. Hei, penduduk daratan, bisakah kamu membeli mobil? Feng Yu melambaikan tangannya, dan pengemudi Old Chen menghentikan Mercedes-nya di samping Feng Yu. Old Chen turun dari Mercedes untuk membuka pintu penumpang belakang untuk Feng Yu. Rahang Wang Mingji jatuh. Orang daratan ini mampu membeli Mercedes. Dia melihat Toyota bekasnya yang lama. Kontras yang begitu besar. Mustahil. Semua penduduk daratan harus berada dalam kemiskinan. Bagaimana dia bisa membeli Mercedes? Dan dia bahkan menyewa sopir. Ini tidak mungkin. Orang daratan itu masih memakai jam tangan murahan. Wang Mingji tidak akan pernah tahu bahwa jam tangan yang dikenakan Feng Yu adalah jam tangan mekanik merek Shanghai. Jam tangan ini sangat akurat dan dia memakainya karena kebiasaan. Bagi Feng Yu, jam tangan hanyalah untuk menunjukkan waktu. Tidak perlu memakai jam tangan emas bertatahkan berlian. Orang-orang kaya itu tidak membutuhkan aksesori seperti itu untuk memamerkan kekayaan mereka. Wang Mingji mengerutkan kening. Orang daratan ini tidak sederhana. Haruskah dia tetap melanjutkan balas dendamnya? Seharusnya bagaimana dia harus melanjutkan balas dendamnya? Bab 512.
Undangan Fu Rongbing. Feng Yu masih mencari tempat untuk makan siang ketika dia menerima telepon dari Fu Guangwei. Saudara Feng, ayah saya meminta saya untuk mengundang Anda ke rumah saya untuk makan siang. Hah? Ayah Fu Guangwei. Maka dia harus menjadi saudara ketiga dari keluarga Fu Rongbing. Dia ingin mengundangku makan siang. Saya tidak ada urusan dengan dia. Jika Fu Rongqi mengundangnya, dia masih akan berpikir bahwa itu normal. Bagaimanapun, keduanya masuk ke pasar keuangan dan memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Biasanya, undangan untuk makan malam dan makan siang untuk pembicaraan bisnis. Feng Yu merasa ini agak aneh. Tunggu, Fu Mengying itu adalah putri Fu Rongbing. Sial, apakah Fu Mengying meminta ayahnya untuk memotongku menjadi beberapa bagian? Atau Fu Rongbing tahu bahwa aku tahu dia lesbian dan ingin membungkamku? Feng Yu merasa ini bukan makan siang yang sederhana. Tapi Feng Yu tidak bisa menolak undangan ini. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik di masa lalu, itu sudah lama sekali, dan itu diselesaikan. Sekarang, Feng Yu masih memiliki banyak kerjasama bisnis dengan keluarga Fu. Terutama Fu Guangzheng telah mengirim banyak staf manajemen untuk membantu bisnisnya di China. Kebanyakan dari mereka berasal dari bisnis keluarga Fu. Keluarga Fu telah banyak membantu Feng Yu. Ketika Feng Yu tiba di Hong Kong dan keluarga Fu tidak mengundangnya untuk makan malam, maka itu akan menjadi kesalahan mereka karena tidak menjadi tuan rumah. Tetapi jika mereka mengundang Feng Yu dan Feng Yu menolak undangan mereka, maka Feng Yu akan menyimpan dendam terhadap mereka. Akan lebih sulit bagi Feng Yu untuk menarik keluarga Fu ke sisinya di masa depan. Di Hong Kong, ada beberapa kebiasaan barat. Ketika Anda pergi ke tempat seseorang untuk makan siang atau makan malam, Anda diharuskan membawa beberapa hadiah, seperti anggur merah atau cerutu. Tapi tidak pernah keranjang buah. Di Hong Kong, keranjang buah biasanya digunakan saat menjenguk seseorang di rumah sakit. Feng Yu juga mengikuti kebiasaan Hong Kong dan membeli sebotol latur. Keluarga Fu memang salah satu keluarga terkaya di Hong Kong. Keempat bersaudara itu tinggal di villa-villa tingkat menengah. Area lantai sangat besar. Ada desas-desus bahwa Feng Shui untuk daerah itu adalah yang terbaik di Hong Kong. Ketika Feng Yu tiba di villa Fu Rongbing keluar untuk menerimanya. Kakak tertuanya menyuruhnya untuk tidak memandang rendah Feng Yu. Feng Yu mungkin tidak mengungkapkan kekayaannya, tetapi total asetnya harus menjadi angka yang sangat besar. Bahkan dengan aset yang diungkapkan Feng Yu sekarang, sudah cukup baginya untuk menjadi Taipan Top China. Juga, Feng Yu telah bertemu dengan Perdana Menteri Deng secara pribadi. Statusnya berbeda. Bahkan Fu Rongqi memperlakukan Feng Yu dengan sangat hormat. Tentu saja, Fu Rongbing juga harus melakukannya. Bisnis Fu Rongbing mirip dengan Fu Rongjing, dan aset mereka masing-masing hanya bernilai sekitar 1 miliar HKD. Ini lebih rendah dari apa yang diungkapkan aset Feng Yu. Apa yang membuat Fu Rongbing menjadi sombong? Feng Yu terkejut melihat seluruh keluarga menunggunya di luar pintu depan ketika dia turun dari mobil. Sepertinya itu bukan perjamuan Hongmen. Jika itu adalah perjamuan Hongmen, Fu Rongbing tidak akan menunggunya bersama kedua istrinya di luar rumah. Di Hong Kong, para Taipan ini biasa memiliki lebih dari satu istri. Meski selain istri pertama, istri-istri lainnya tidak terdaftar secara resmi. Fu Mengying adalah putri dari istri kedua Fu Rongbing. Paman Fu, mengapa kamu berdiri di luar? Tolong jangan berdiri di atas upacara. Feng Yu berkata dengan munafik. Dalam perjalanannya, dia masih memikirkan bagaimana memberi pelajaran kepada saudara ketiga keluarga Fu ini jika dia bertindak arogan. Keponakan Feng Yu, ini pertama kalinya kamu datang ke rumahku. Bagaimana saya bisa tidak keluar untuk menyambut Anda? Biarkan saya melakukan perkenalan. Ini istriku. Ini putriku, Fu Mengying. Fu Rongbing memperkenalkan keluarganya kepada Feng Yu. Keponakan laki-laki. Feng Yu mengangkat alisnya. Anda bahkan bukan teman keluarga dari keluarga Feng saya. Bagaimana saya bisa dianggap keponakan Anda? Tetapi ketika Feng Yu memikirkannya, itu adalah cara terbaik bagi Fu Rongbing untuk memanggilnya. Jika dia memanggil Feng Yu dengan namanya, itu akan seperti memperlakukannya sebagai orang luar.
Jika dia memanggil Feng Yu sebagai Xiao Feng, itu akan terdengar terlalu kasar. Jika dia memanggil Feng Yu sebagai manajer Feng, akan ada jarak di antara mereka. Fu Rongbing hanya bisa memanfaatkan hubungan Feng Yu dengan Fu Guangzheng dan memanggilnya sebagai keponakan. Ini akan terdengar lebih dekat. Semua orang tersenyum dan menyapa Feng Yu, kecuali Fu Mengying yang menatapnya tajam. Itu semua karena pria sialan ini. Jika tidak, tak seorang pun di keluarga akan tahu dia lesbian. Sekarang tidak hanya keluarganya sendiri yang tahu tentang ini, bahkan sepupunya dari paman sulungnya meneleponnya untuk menanyakan apakah dia benar-benar lesbian. Dia masih ingin memperkenalkan pria pada Fu Mengying, bahwa Fu Guangwei telah memberitahu keluarga Fu lainnya tentang dia dan bahkan mendorong ayahnya untuk mengundang Feng Yu. Apa hebatnya Feng Yu ini? Apakah ada kebutuhan untuk mengundangnya makan siang? Feng Yu hanya seseorang yang memiliki urusan bisnis dengan keluarga Fu, dan ia lebih dekat dengan empat keluarga paman. Apakah ada kebutuhan bagi kita untuk mengundangnya? Selain itu, tidak Feng Yu kon empat ini paman. Mengapa keluarga Fu tidak merawat dia? Ketika Feng Yu melihat Fu Mengying menatapnya dengan marah, dia tersenyum. Ah, ini Suster Mengying. Kamu terlihat jauh lebih cantik hari ini dibandingkan dengan terakhir kali kita bertemu. Fu Mengying terus menatap Feng Yu. Jika orang tuanya tidak ada di sana, dia akan mulai mengutuk Feng Yu. Siapa kakakmu? Apakah saya akrab dengan Anda? Apakah Anda mencoba untuk memberitahu saya bahwa saya tidak cantik terakhir kali kita bertemu? Tapi sekarang, Fu Mengying hanya bisa berkata, "Terima kasih, Saudara Feng, atas pujianmu. Silakan masuk." Fu Mengying mengulurkan tangannya untuk mengambil sebotol anggur merah dari Feng Yu. Ketika Anda melepaskan botolnya, saya akan menarik kembali tangan saya. Aku akan membuatmu malu dengan menghancurkan anggurmu di depan rumahku." Tapi trik kecil ini tidak bisa menipu Feng Yu. Feng Yu mengabaikan tangan Fu Mengying, berbalik ke arah Fu Guangwei dan memberikan sebotol anggur kepadanya. "Saya tidak tahu apa yang harus dibawa, jadi saya membeli sebotol anggur dari tahun yang baik. Keponakan, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Tidak perlu membawa hadiah apapun. Masuklah. Makan siang sudah siap." Fu Rongbing minggir dan membiarkan Feng Yu masuk ke rumahnya. Fu Mengying menarik tangannya dengan malu. "Brengsek. Feng Yu ini terlalu menjengkelkan. Dia melihat tanganku dan masih memberikan anggur ke Fu Guangwei. Apakah saya tidak terlihat?" Bagian yang paling menjengkelkan adalah Fu Guangwei memberikan anggur kepada Fu Mengying. Dia adalah yang termuda di keluarga. Dia benar-benar ingin membuang botol itu ke tanah, tetapi kakaknya yang memberikan botol itu padanya. Jika dia benar-benar melakukan itu, bahkan ibunya tidak bisa melindunginya. Juga, ibu Fu Mengying adalah istri kedua dan hanya memiliki seorang putri. Itulah sebabnya istri pertama memperlakukan dia dan ibunya dengan baik. Di Hong Kong, jika sebuah rumah tangga memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari harta warisan. Tetapi jika Fu Mengying membuat Fu Guangwei malu, istri pertama mungkin akan memukulinya, dan ibunya hanya bisa diam. Wow! Rumah Fu Rongbing ini direnovasi dengan sangat baik. Perabotan dan perlengkapannya bertema antik. Harus bertanya siapa kontraktor renovasi itu. Villa-villa di Longyungang juga harus mengikuti tema ini. Ini pasti akan menarik banyak pembeli. "Paman Fu, rumahmu indah," kata Feng Yu. "Hahaha, semua ini furnitur antik. Saya telah menghabiskan banyak uang untuk ini dan membeli ini dari luar negeri. Beberapa di antaranya dibeli oleh Guangzheng dari China. Saya suka barang antik ini." Fu Rongbing sangat senang mendengar seseorang memuji koleksinya. Feng Yu terkejut. "Sial, semua ini bukan tiruan, tapi barang antik asli. Semua furnitur ini harus menghabiskan banyak biaya. Itu berarti vas di rak juga barang antik. Ayo, duduk di sampingku. Mari kita bicara baik-baik." Fu Rongbing meminta Feng Yu untuk duduk di sampingnya dan mengatur agar Fu Mengying duduk di samping Feng Yu. Feng Yu berhenti sejenak. Pengaturan duduk ini, mengapa ini terasa aneh? Bab 513. Perjodohan. "Keponakan, bagaimana kabar orang tuamu?" Fu Rongbing bertanya.
Mereka melakukannya dengan sangat sehat. Kakak ipar saya menjalankan sebuah rumah sakit. Feng Yu merasa bingung. Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai keponakan Anda. Saya mendengar dari Guang Zheng bahwa Anda melakukan bisnis obat-obatan baru-baru ini. Fu Rongbing juga tertarik dengan bisnis kedokteran. Feng Yu mengangguk. Ya, ini untuk membantu negara saya. Bisnis ini tidak terlalu sukses. Keuntungannya tidak bisa dibandingkan dengan bisnis supermarket paman. Tapi kamu masih menghasilkan uang. Selama bisnis menghasilkan uang itu dianggap berhasil. Apa hobi yang Anda miliki? Apa yang kamu lakukan ketika kamu bebas? Tanda tanya besar terbentuk di benak Feng Yu. Jika seorang pengusaha menanyakan pertanyaan ini kepada pejabat pemerintah, kemungkinan besar pengusaha itu mencoba menyuap pejabat itu. Jika itu adalah orang yang lebih tua yang bertanya kepada orang yang lebih muda, kemungkinan besar itu karena kekhawatiran. Tapi ini tidak bisa menjelaskan situasi saat ini sekarang. Saya tidak punya hobi apapun. Saya hanya suka menghasilkan uang. Saya ingin pensiun pada usia 30 tahun dan berkeliling dunia bersama orang tua saya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melanjutkan percakapan ini dengan jawaban ini. Dangkal, gumam Fu Mengying. Fu Rongbing menatap putrinya dan kemudian menoleh ke Feng Yu, tersenyum. Kamu sangat ambisius dan memperlakukan orang tuamu dengan baik. Anda sangat berbeda dari Guang Wei. Dia hanya meminta uang kepada saya setiap hari dan tidak pernah melakukan apapun dengan benar. Hah? Apakah Fu Rongbing mencoba meminta saya untuk membimbing Fu Guangwei? Apakah ini agendanya untuk menjadi tuan rumah makan siang ini? Ayah, aku tidak seperti yang kamu katakan. Sejak kapan saya tidak tahu bagaimana berbisnis? Saya menjual kembali barang antik dengan broder Guangzheng. Itu juga bisnis. Fu Guangwei membalas. Kamu ingin dibandingkan dengan Guangzheng. Aset Guangzheng hampir setara dengan total kekayaan ayahmu. Dia membeli dan menjual barang antik. Anda selalu ditipu untuk membeli barang antik palsu. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah Anda buang? Fu Rongbing menegur. Siapa yang tidak ditipu sesekali? Anda juga telah membuang banyak uang di masa lalu. Kata Fu Guangwei. Saya telah menyia-nyiakan uang yang saya peroleh. Bukan kakekmu yang memberiku uang. Anda, berapa banyak yang telah Anda peroleh? Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda telah menghabiskan uang jajan ibu Anda. Saya tidak ingin Anda menjadi seperti keponakan Feng. Saya hanya berharap Anda dapat menunjukkan kepada saya beberapa hasil. Feng Yu adalah orang pertama yang ditemui Fu Rongbing yang telah menghasilkan begitu banyak uang sendirian di usia yang begitu muda. Bahkan Superman Lee pada usia Feng Yu masih seorang pekerja biasa. Bill Gates juga mendapat dukungan dari keluarganya dalam bisnis perangkat lunak komputernya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yu. Bill Gates sangat kaya sekarang, tetapi keluarga Fu merasa bahwa Feng Yu bisa menyusulnya di masa depan. Feng Yu akan dapat melampaui semua orang di daftar miliarder Forbes segera. Bahkan jika dia tidak bisa melewati mereka, dia akan tetap menjadi salah satu miliarder top dunia. Inilah alasan mengapa keluarga Fu menggunakan Feng Yu sebagai patokan bagi anak-anak mereka. Pada generasi Fu Guangzheng, selain Fu Guangzheng yang bekerja erat dengan Feng Yu, sisanya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi sesukses Feng Yu. Feng Yu menggosok hidungnya dan diam. Dia telah menjadi panutan bagi generasi berikutnya keluarga Fu. Wei Zai, kenapa kamu menatapku? Tidak ada cara Anda akan memenangkan saya dalam hidup ini. Anda ingin memiliki lebih banyak aset daripada saya. Tentu, Anda hanya perlu kembali ke masa lalu Anda, seperti saya. Hahaha. Fu Rongbing melihat putranya diam, dan dia menoleh ke Feng Yu dan tersenyum. Keponakan, kamu berniat menikah pada usia berapa? Feng Yu segera menyesap air. Dia hampir tersedak oleh sepotong daging sapi. Apakah kita benar-benar dekat? Mengapa Anda bertanya kapan saya akan menikah? Paman Fu, aku masih belum punya niat untuk menikah. Fu Rongbing terus bertanya. Lalu apakah kamu punya pacar? Ya. Feng Yu menundukkan kepalanya dan memakan makanannya. Dia tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Fu Rongbing mencoba menjodohkannya.
Feng Yu memandang Fu Mengying dengan curiga. Ini adalah agenda sebenarnya untuk makan ini. Tapi ini tidak mungkin. Mereka semua harus tahu Fu Mengying adalah seorang lesbian. Tidak mungkin keduanya bisa bersama. Tunggu, mengapa Fu Rongbing membawa kedua istrinya untuk makan siang ini? Oh tidak. Feng Yu melihat ekspresi terkejut Fu Mengying. Sepertinya dia mengerti apa yang terjadi. Brengsek. Harapan Fu Rongbing tidak akan berkata. Karena kamu sudah punya pacar, lalu apakah kamu keberatan memiliki yang lain? Untungnya Fu Rongbing tidak mengatakan itu. Feng Yu dihidupkan kembali. Fu Rongbing melihat Feng Yu menatap makanannya, dan dia tidak melanjutkan obrolan dengannya. Dia juga mulai makan, tapi dia terus menatap Feng Yu. Setelah makan yang canggung, Feng Yu ingin segera meninggalkan tempat itu. Dia menolak tawaran Fu Rongbing untuk minum teh dengan sopan. Mengying pergi dan ganti dan kirim keponakan Feng kembali. Fu Rongbing menatap putrinya. Ayah, aku sakit kepala. Fu Mengying tiba-tiba menggosok pelipisnya dengan satu tangan. Feng Yu memandangnya sekali. Apa keterampilan akting yang buruk? Bukankah seharusnya kamu setidaknya mengerutkan kening saat berpura-pura sakit kepala? Sakit kepala. Apakah kamu sakit? Oh, Guang Wei dan saya masih memiliki sesuatu di sore hari. Keponakan Feng, bisakah saya mengganggu Anda untuk mengirim Mengying ke dokter? Fu Rongbing bertanya. Kotoran. Dia benar-benar mencoba menjodohkan kami berdua. Persetan. Tidakkah kamu punya alasan yang lebih baik? Bahkan jika seluruh keluarga Anda sibuk, Anda masih memiliki banyak pembantu. Anda tidak memiliki driver. Yang paling penting, keluarga top Hong Kong mana yang tidak memiliki dokter pribadi? Apakah Anda masih perlu mengunjungi dokter? Hanya dengan menelepon, dokter akan bergegas ke sini untuk memeriksakan Fu Mengying. Tetapi ketika Feng Yu melihat ekspresi Fu Mengying, dia berubah pikiran dan mengangguk. Tidak masalah. Saya bisa membawanya ke dokter dalam perjalanan kembali. Mengying, tunggu apa lagi? Keponakan Feng sedang menunggumu. Pergi dan dapatkan kembalian, kata Fu Rongbing. Fu Rongbing telah berbicara dengan dokternya, dan dokternya mengatakan kepadanya bahwa gadis-gadis muda menjadi lesbian bisa disebabkan oleh beberapa keadaan eksternal dan menyebabkan mereka berubah secara psikologis. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa mereka hanya ingin tahu tentang menjadi lesbian dan ingin mengalami sendiri. Dokter menyarankan untuk memperkenalkan seorang pria muda yang luar biasa untuk melihat apakah gadis itu hanya penasaran atau benar-benar lesbian. Ada catatan medis bahwa lesbian berubah setelah bertemu dengan beberapa pria tampan, dan mereka bahkan menikah. Jika Fu Rongbing ingin menggunakan metode lain untuk memverifikasi apakah putrinya benar-benar lesbian, itu akan terlalu merepotkan. Dia masih harus memberitahu dokter keluarga bahwa gadis itu adalah putrinya. Inilah mengapa dia memilih untuk mencoba saran dokter untuk memperkenalkan seorang pemuda tampan kepada putrinya. Dia berpikir lama dan tidak tahu siapa yang cocok untuk diperkenalkan dengan Fu Mengying. Fu Guangwei tiba-tiba menyarankan Feng Yu. Feng Yu tidak berpenampilan buruk dan merupakan pengusaha sukses. Usianya juga dekat dengan Fu Mengying, dan yang paling penting, jika Feng Yu dan Mengying benar-benar berkumpul, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka dan seluruh keluarga Fu. Inilah sebabnya Fu Rongbing mencoba yang terbaik untuk menjodohkan Feng Yu dan putrinya hari ini. Dalam hatinya, bahkan jika putrinya menjadi istri kedua Feng Yu, itu akan lebih baik daripada dia menjadi lesbian. Paman Fu, aku akan mengirim Sister Mengying ke dokter sekarang. Oke. Setelah kunjungan dokter, minta Mengying untuk membawa Anda berkeliling Hong Kong. Anda berdua harus memiliki banyak topik umum. Kalian berdua harus lebih sering bersama di masa depan. Fu Rongbing sepertinya tidak sabar untuk memberikan Feng Yu putrinya. Feng Yu tersenyum dan setuju. Harus tetap berhubungan satu sama lain. Ya, lagi pula, dia agak bosan setelah datang ke Hong Kong. Bab 514. Kebencian Fu Mengying. Begitu mobil keluar dari villa Fu Rongbing, Fu Mengying segera menjauh dari Feng Yu. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari Feng Yu. Tapi ruang di kursi penumpang belakang Mercedes hanya begitu besar. Di mana dia bisa lari? Feng Yu dengan sengaja mendekat ke Fu Mengying. Saudari Mengying, apakah Anda masih merasa tidak enak badan?
menjauh dari saya. Fu Mengying berteriak. Saudari Mengying, tidak bisakah kamu memberitahu apa niat ayahmu? Saya telah mengatakan saya punya pacar dan dia masih mencoba untuk menjodohkan kami berdua. Dia menyiratkan bahwa dia tidak keberatan kamu menjadi nyonyaku. Feng Yu sengaja mengatakan ini. Kotoran. Feng Yu mengangkat alisnya dan menatap Fu Mengying dengan heran. Kamu sangat vulgar. Apakah Paman Fu tahu tentang ini? Feng Yu, kamu bajingan. Tidakkah kamu berani memiliki pikiran kotor tentang aku? Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Fu Mengying berteriak. Fu Mengying belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu dalam hidupnya. Di Hong Kong, yang perlu dia lakukan hanyalah menyebut keluarga Fu dan siapa yang berani menggertaknya. Sementara itu, dialah yang melakukan intimidasi. Feng Yu memiliki senyum yang lebih lebar di wajahnya. Pikiran kotor. Simpan itu. Lihatlah diri Anda di cermin. Anda tidak memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi. Mengapa saya memiliki pikiran kotor tentang Anda? Jika Anda bukan dari keluarga Fu, saya akan menendang Anda dari mobil sekarang. Bagus. Aku akan menurunkanmu di halte bus. Mata Fu Mengying melebar. Kamu ingin menurunkanku di halte bus di tempat terpencil seperti itu? Juga, saya tidak cukup baik. Ketika saya mengenakan pakaian pria, saya telah menarik begitu banyak wanita. Mengapa? Anda benar-benar berpikir saya mengirim Anda ke dokter? Anda tidak punya uang untuk naik bus. Chen Tua, apakah Anda memiliki sedikit uang kembalian? Ganti $200 Hong Kong dan berikan pada Nona Fu. Feng Yu mengeluarkan $500 Hong Kong dan memberikannya kepada pengemudi di depan. Fu Mengying menjadi gila. Apa yang dimaksud Feng Yu dengan itu? Saya tidak punya uang untuk naik bus. Yang saya maksud adalah, sejak kapan saya harus menggunakan bus umum? Dari ingatan Fu Mengying, dia hanya pernah duduk di taksi bersama ibunya sebelumnya. Setelah dia tinggal bersama ayahnya, dia memiliki sopir untuk mengirimnya kemanapun dia ingin pergi. Sekarang, dia memiliki SIM, dan ayahnya telah membelikannya mobil. Dia belum pernah naik bus umum kereta bawah tanah sebelumnya. Feng Yu tidak tahu tentang ini. Selanjutnya, Anda ingin saya naik bus umum dengan pakaian ini. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah pengemudi Feng Yu benar-benar melewati Feng Yu $200 Hong Kong, dan Feng Yu melemparkan $200 Hong Kong ke Fu Mengying. Itu seperti huligan drama Hakka yang melempar uang ke pelacur setelah mereka menyelesaikan perbuatannya. Di sini, saya memberi Anda uang. Angkat. Feng Yu melihat Fu Mengying tiba-tiba menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di pangkuannya. Bahunya bergetar dan bisa mendengarnya menangis. Kotoran. Gadis ini menangis begitu mudah. Hei, apakah kamu benar-benar menangis? Feng Yu menyodok bahu Fu Mengying dengan jarinya. Feng Yu mendongak dan melihat sopirnya, Chen Tua, mengintipnya melalui kaca spion. WTF salah dengan driver ini? Apakah Anda tidak tahu bahwa tanggung jawab pengemudi untuk berpura-pura tidak melihat apa yang dilakukan penumpang Anda di belakang? Baik, kamu menang. Mau kemana kamu nanti? Saya akan meminta Chen Tua untuk mengirim Anda ke sana, kata Feng Yu. Saya ingin membeli sesuatu. Bibir Feng Yu berkedut. Dia hampir tertipu oleh gadis ini. Suara seseorang yang sedang menangis akan bergetar. Apa yang ingin Anda beli? Pakaian pria. Dan kemudian pergi dan bertemu wanita. Fu Mengying tidak melanjutkan tindakannya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Feng Yu. Kamu, bagaimana kamu tahu aku? Aku. Kamu apa? Katakan. Feng Yu memandang Fu Mengying dengan gembira dan kemudian melihat ke arah sopirnya. Fu Mengying juga diam-diam menatap Chen Tua. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang rahasianya. Kau tahu apa yang aku bicarakan? Bagaimana Anda mengetahuinya? Bahkan orang tuaku tidak tahu. Feng Yu tidak bisa memberitahunya bahwa dia tahu dia seorang lesbian karena ini dilaporkan di berita hiburan Hong Kong di kehidupan sebelumnya. Jika dia tidak menonton berita, dia juga tidak akan mengatakan bahwa dia adalah seorang lesbian. Dia juga tidak bertemu banyak lesbian di kedua masa hidupnya. Tapi Feng Yu berpura-pura misterius. Aku bisa tahu dari tindakanmu dengan kedua gadis itu malam itu.
Fu Mengying berteriak. Pembohong. Mereka bukan lesbian. Bagaimana Anda bisa tahu dengan melihat kami? Hah? Kedua gadis itu bukan lesbian. Tunggu, dari mata Fu Mengying, dia berbohong lagi. Terserah Anda apakah Anda ingin mempercayai saya. Di mana Anda turun? Saya masih punya masalah nanti. Feng Yu berbalik ke arah jendela dan mulai bersiul. Bisakah kamu membantuku? Tidak. Sebelum Fu Mengying bisa menyelesaikan kalimatnya, Feng Yu menolaknya. Jika gadis ini bukan dari keluarga Fu dan hanya mirip seperti Fu Mengying dan seorang lesbian, Feng Yu akan tertarik padanya. Itu adalah tantangan baginya untuk mengubah orientasi seksual seorang lesbian. Tapi rasional Feng Yu memberitahunya bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Fu Mengying. Feng Yu memiliki banyak kerja sama dengan keluarga Fu. Sampai batas tertentu, Feng Yu masih berada di atas angin. Juga, dia masih memiliki rencana untuk menjadikan keluarga Fu sebagai bagian dari kerajaan keuangannya di bawahnya di masa depan. Jika dia terlibat dengan Fu Mengying, maka dia akan kehilangan keuntungannya, dan ini tidak akan baik untuk rencananya. Feng Yu bukanlah seseorang yang begitu putus asa. Fu Mengying berteriak. Saya masih belum menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Orang macam apa ini? Anda bahkan tidak tahu bantuan apa yang saya inginkan dari Anda, dan Anda menolak saya. Aku tidak perlu mendengarkanmu. Pertama, apakah Anda pikir kami berteman? Saya tidak berpikir begitu. Apakah kita memiliki hubungan apapun? Tidak. Pernahkah Anda berharap saya ditabrak mobil dan mati? Atau aku jatuh dari jendela, atau aku mati tercekik? Fu Mengying membuka matanya lebar-lebar. Bagaimana orang ini tahu apa yang dia pikirkan? Matamu mengatakan itu padaku. Karena kamu sangat ingin aku mati, mengapa aku harus membantumu? Feng Yu bertanya. Jika itu dia, yang diekspos oleh orang lain, dia juga ingin orang itu mati. Selanjutnya, bantuan apa yang dibutuhkan Fu Mengying? Keluarga Fu begitu kuat dan berpengaruh di Hong Kong. Dia tidak membutuhkan apapun, kecuali seseorang untuk menutupi rahasianya. Feng Yu jelas tentang ini. Bahkan jika dia salah menebak dan membutuhkan bantuan untuk sesuatu yang lain, dia juga tidak akan menyetujuinya. Fu Mengying memiliki begitu banyak sepupu untuk membantunya dan apalagi yang dia butuhkan. Jika dia membantunya, Fu Rongbing akan salah paham lebih jauh. Jika masalah ini tidak bisa diceritakan kepada sepupu Anda, maka itu pasti bukan sesuatu yang baik. Semakin Feng Yu harus menjauh darinya. Hentikan mobilnya, sekarang. Fu Mengying berteriak. Tapi Chen Tua terus mengemudi dan melihat Feng Yu melalui kaca spion. Feng Yu mengangguk. Chen Tua, hentikan mobilnya. Hah, ini sopir saya, dan saya membayar gajinya. Apakah Anda pikir dia akan mendengarkan perintah Anda? Sebaiknya kau bicara dengan keluargamu dan katakan pada mereka bahwa kau menyukaiku. Ini akan lebih baik daripada saya memberitahu mereka bahwa saya tidak menyukai Anda. Feng Yu berkata saat Fu Mengying keluar dari kendaraan. Feng Yu harus menghentikan ini agar tidak berkembang lebih jauh. Akan lebih baik bagi Fu Mengying untuk berbicara dengan keluarganya. Inilah mengapa Feng Yu setuju untuk mengirimnya ke dokter. Bang! Fu Mengying membanting pintu dan pergi dengan sepatu hak tingginya. Saya mendengar bahwa ada seorang wanita tua yang ahli dalam memukul penjahat. Huff! Mati Feng Yu. Bab 515. Bertemu Liu Chuanzi setelah menghentikan hal-hal dari maju di antara dia dan Fu Mengying, Feng Yu meminta Chen Tua untuk mengantarnya ke tujuan sebenarnya. Itu adalah gedung bertingkat rendah. Ada tanda tangan di pintu masuk. Perusahaan Lenovo Hong Kong. Feng Yu tahu dia berada di tempat yang tepat. Gedung kantor perusahaan Lenovo Hong Kong jauh lebih baik daripada Lenovo Beijing. Mereka mampu menyewa gedung kantor seperti itu. Feng Yu memasuki gedung dan naik lift setelah mendaftar di lobi. Hai, apakah Liu Chuanzi, ketua Liu ada di sini? Feng Yu bertanya. Liu Chuanzi adalah ketua perusahaan Lenovo Hong Kong dan CEO perusahaan Lenovo Beijing. Resepsionis dapat mengatakan bahwa Feng Yu berasal dari China karena aksennya, dan dia menjawab dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. Ketua Liu sedang rapat. Apa kau punya janji dengannya? Katakan saja padanya Feng Yu ada di sini. Janji temu.
Saya di sini untuk berinvestasi. Apakah saya perlu membuat janji? Perusahaan Lenovo Hong Kong akan fokus di industri PC dan berencana untuk mendirikan divisi komputer. Tapi mereka tidak punya dana. Akademi Ilmu Pengetahuan China CAS memiliki dana, tetapi mereka tidak dapat menggunakan semua dana di Lenovo. Juga, para pemimpin di CAS tidak berpikir pengembangan Lenovo di PC akan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan PC dari luar negeri. Ini adalah saat ketika mereka memikirkan cara untuk mengumpulkan dana, mencantumkan perusahaan untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Tapi ada masalah. CAS memegang mayoritas saham, dan mereka tidak melakukannya dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Juga, mereka memiliki kapasitas risiko yang buruk. Semua faktor ini akan mempengaruhi listing mereka. Bahkan jika perusahaan itu terdaftar, harga sahamnya tidak akan tinggi. Ini tidak akan membantu mereka mengumpulkan dana yang cukup bagi mereka untuk memasuki pasar PC. Liu Chuanzi tiba-tiba teringat ada seorang pengusaha Cina yang pernah meneleponnya di masa lalu. Pengusaha itu ingin berinvestasi di Lenovo, tetapi dia menolaknya. Sekarang, perusahaan membutuhkan investasi, dan dia tiba-tiba memikirkan pengusaha ini. Tetapi ketika Liu Chuanzi memanggil pengusaha itu tidak lagi berada di Beijing. Dia berada di Hong Kong. Liu Chuanzi segera mengemasi tasnya dan terbang ke Hong Kong. Pemimpinnya telah memberitahunya bahwa dia bisa menjual saham Lenovo ke China, Hong Kong atau bahkan Makau. Tapi dia tidak bisa menjual saham perusahaan kepada orang Barat. Para pemimpin Cina telah melihat banyak perusahaan yang diinvestasikan oleh orang Barat dan perlahan-lahan diambil alih oleh mereka. Pada akhirnya, orang Barat memegang mayoritas saham dan orang Cina tidak memiliki suara di perusahaan itu. Semua keuntungan diambil oleh orang Barat. Inilah mengapa Liu Chuanzi merasa Feng Yu adalah investor yang paling cocok. Ketika Liu Chuanzi memberitahu para pemimpinnya bahwa Feng Yu adalah bos dari merek angin dan hujan, para pemimpin itu senang. Mereka tahu merek Wind and Rain berasal dari perusahaan yang bereputasi baik dan dapat dipercaya. Yang paling penting, Feng Yu telah menyatakan minatnya pada perusahaan mereka dan ingin berinvestasi. Kesepakatan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Liu Chuanzi telah menunggu di kantornya di Hong Kong sejak pagi. Dia sedang menunggu Feng Yu untuk mencarinya. Ketika dia menerima pemberitahuan dari resepsionisnya, dia segera berdiri. Undang manajer Feng segera. Ah, Liu Chuanzi tidak botak. Feng Yu terkejut saat melihat Liu Chuanzi. Dia merasa ini lucu. Liu Chuanzi masih muda, dan rambutnya belum rontok. Ketua Liu, kita akhirnya bertemu. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Liu Chuanzi mendengar suara Feng Yu, dan dia langsung tahu bahwa pemuda ini adalah orang yang memanggilnya. Inilah pebisnis yang ingin berinvestasi di Lenovo. Tetapi Liu Chuanzi telah bertemu banyak pemuda sukses di Hong Kong, dan dia pulih dari keterkejutannya dengan cepat. Dia menjabat tangan Feng Yu. Kami telah berbicara melalui telepon beberapa kali tetapi tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Sekarang kita akhirnya bertemu. Feng Yu menggerutu di dalam hatinya. Tidak ada kesempatan untuk bertemu. Anda adalah orang yang tidak ingin saya berinvestasi di Lenovo. Sekarang Anda membutuhkan investasi saya, dan Anda mulai mencari saya. Ketua Liu, Lenovo adalah perusahaan yang bagus. Ketika saya di Beijing, saya telah membeli komputer Lenovo. Feng Yu tersenyum. Sepertinya kita bisa dianggap berhasil bagi manajer Feng untuk membeli produk kita. Feng Yu adalah bisnis yang sukses dan dia tidak menggunakan komputer yang lebih baik dari luar negeri. Sebagai gantinya, dia membeli komputer Lenovo. Liu Chuanzi merasa sangat bangga. Ketua Liu, Anda memanggil saya ke sini, apakah Anda punya kabar baik untuk saya? Meskipun Liu Chuanzi tidak menyebutkan apapun melalui telepon, Feng Yu tahu tentang apa ini. Liu Chuanzi membutuhkan investasinya. Manajer Feng, Anda telah memberitahu saya beberapa kali melalui telepon di masa lalu bahwa Anda tertarik untuk berinvestasi di Lenovo. Apakah Anda masih tertarik untuk berinvestasi sekarang? Liu Chuanzi adalah pihak yang proaktif dalam negosiasi ini. Feng Yu tidak peduli dengan semua taktik negosiasi ini. Ya, dia ingin berinvestasi di Lenovo.
Jika memungkinkan, dia masih ingin menjadi pemegang saham mayoritas. Saya tertarik tentu saja. Saya selalu ingin memasuki industri TI dan berbisnis PC. Tetapi terlalu merepotkan dan lambat bagi saya untuk membentuk tim pengembangan sendiri. Itu sebabnya saya ingin berinvestasi di Lenovo. Apakah Anda akan berinvestasi di Lenovo Hong Kong atau Lenovo Beijing? Lenovo masih dipecah menjadi dua perusahaan saat ini. Setiap perusahaan secara finansial independen satu sama lain. Tetapi manajemen puncak adalah kelompok orang yang sama. Saya tidak bisa berinvestasi di kedua perusahaan. Feng Yu tersenyum dan menjawab. Jika memungkinkan, dia ingin memiliki saham seluruh perusahaan Lenovo dan bukan bagian darinya. Jika tidak, saham Feng Yu akan terdilusi ketika kedua perusahaan tersebut bergabung di masa depan. Dalam 2 tahun lagi, Lenovo akan menjadi pemimpin PC China, dan kemudian akan menjadi pemimpin Asia. Lenovo akan menjadi salah satu dari 5 perusahaan PC teratas di dunia. Keuntungan dari perusahaan ini akan sangat besar dan bagaimana Feng Yu bisa melewatkan kesempatan ini. Manajer Feng, meskipun investasi awal Lenovo tidak banyak, kami juga telah mengembangkan beberapa produk dan memiliki beberapa paten teknologi. Kami telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, dan nilai pasar kedua perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Liu Chuanzi mengingatkan Feng Yu. Jauh lebih tinggi. Ini bisa setinggi apa? Mungkin Anda masih belum sadar bahwa saya adalah pemegang saham utama Songjiang Motors China. Tahun lalu, saya telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar RMB ke Songjiang Motors. Feng Yu berkata dengan santai. Mata Liu Chuanzi terbuka lebar. Apa? Feng Yu juga pemegang saham utama Songjiang Motors. Dia menginvestasikan lebih dari 1 miliar RMB tahun lalu. Berapa aset Feng Yu? Jika Feng Yu tidak membual, total asetnya dapat membeli kedua perusahaan Lenovo sekaligus. Orang ini adalah bos besar. Benar-benar bos besar. Artinya, pemimpin tidak perlu mencari BUMN lain untuk berinvestasi di Lenovo. Feng Yu sendiri yang bisa mengisi celah. Liu Chuanzi segera mengubah sikapnya menjadi lebih antusias. Manajer Feng, minum teh. Ah, apakah kamu merokok? Saya telah membeli beberapa rokok Zonghua dari China. Biar aku yang ambilkan untukmu. Feng Yu tertawa dan melambaikan tangannya. Saya tidak merokok. Ketua Liu yakin dengan kemampuan finansial saya sekarang. Saya yakin. Biarkan saya memberitahu Anda tentang rencana masa depan perusahaan kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan menyesali keputusan Anda untuk berinvestasi di perusahaan kami. Liu Chuanzi berkata dengan penuh semangat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.
kan logbook sama itu